Salam Eza Vlog. Halo, ketemu lagi dengan Eza Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya datang ke dunia air tawar di Taman Mini Indonesia Indah. Saya bertemu dengan Bang Rian, penjinak kepiting. Ayo kita ikuti reviewnya. Jangan di skip. Oke teman-teman, ya sekarang spesial kita akan meliput kepiting. Nah, kita ketemu dengan orang yang pertama kali, ya ini spesial ya, orang pertama kali dan orang pertama di dunia yang bisa menjinakkan kepiting. Dan di sini kita dengan Bang Rian, ya. Bang Rian, ini kepiting dari mana nih? Ini kepitingnya asli Indonesia semua kok. Oh, Indonesia ya? Asli Indonesia Ya. Semua. Spesiesnya jenis apa nih? Bisa kita liput langsung kepitingnya? Boleh. Ini ada beberapa macam kepiting ya. Kita ada tiga Ya. spesies di sini. Yang pertama, yang paling besar, Ya. kepiting hutan. Kalau di Jawa Barat namanya keyep badak. Ya. Keyep tuh kepiting badak, itu bukan yang bercula ya, tapi artinya gede. Ini penyebarannya dari Afrika Timur hingga ke Indonesia. Ya. Jadi di Papua juga ada, cuman perbedaan warna sedikit saja. Ya. Kalau di Papua capitnya agak-agak keungu-unguan. Yang muda juga capitnya agak keungu-unguan dan ujungnya kuning. Ini mungkin merupakan kepiting paling besar spesiesnya yang Paling ada di besar? Indonesia. Iya, bisa mencapai 3 kilo satunya. Oke. Itu cukup besar. Ini untuk perkembangannya emang lambat ya kalau kepiting atau gimana? Perkembangan sangat lambat, belum ada penelitian khusus. Tapi kalau dari ngelihat jenis kepiting yang dari Christmas Island atau Pulau Natal itu ukuran sebesar ini atau agak lebih besar itu umurnya 15 tahun. 15 tahun. Ya, jadi kepiting darat itu cenderung hidupnya dan pertumbuhannya lebih lama dibanding kepiting air. Ya, soalnya mereka nggak butuhkan banyak proteksi atau perlindungan diri. Gitu. Kalau kepiting darat itu butuh tambahan kalsium dan segala macam dan pertumbuhannya lebih lama. Ya. Tuh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang di bawah ini. Oke, yang ini adalah kepiting hutan capit putih. Sebenarnya nggak ada nama Indonesianya. Sering disebutnya dengan nama ilmiahnya yaitu Turkayana hirtipis. Penyebarannya cukup luas, tapi membedakan dengan kepiting lain itu capitnya itu warnanya beda-beda, dan tidak seragam dengan kepiting yang lain. Jadi memang yang ini masih kecil, ini umurnya kurang lebih kalau dilihat dari ukurannya sekitar 5-9 tahun. Ya, dia ganti kulitnya setiap 1 tahun. Jadi dari ukuran kecil sekali hingga segini ya cukup lama pertumbuhannya. Ini ukuran terbesarnya ukuran berapa ini kira-kira? Terbesarnya itu kurang lebih 2 kalinya ini. 2 kali ini ya? 2 kalinya ini. Nanti kita bisa lihat yang ukuran maksimalnya ada di tempat lain ya. Tapi belum jinak. Yang ini udah jinak. Yang satu lagi agak-agak serem megangnya. Tapi kita bisa lihat. Ya. Nanti kita demonstrasi gimana kalau dia ngecapit. Ya. Saya. Sakit. Oke, Lanjut. Ini kepiting kaki jingga Ya. atau mau bilang kaki orange juga boleh ya, tapi orange kan bukan bahasa Indonesia ya. Orange legged Christmas crab ya, ini memang sangat cantik dan sudah banyak di luar negeri ya, sudah mulai diekspor. Nah, ini karena warnanya yang sangat kontras, tapi sayangnya itu karena agresif, orang itu berpendapat bahwa kepiting ini hanya bisa dilihat. Tapi bisa dijinakin kok yang ini juga. Memang butuh proses yang nggak cukup sebentar ya. Kalau kepiting itu penjinakannya itu kita nggak hitung tahunan, tapi ngitung mingguan. Kalau untuk kepiting kaki orange ini paling sebentar itu 2 minggu. Walaupun dapat dari alam atau gimana? Semuanya dapat lalu di alam. Kita belum ada yang budidaya. Oh, belum ada budidaya ya? Dimanapun belum ada budidaya. Seperti kelomang belum ada berhasil budidaya, tapi itu perorangan. Belum ada yang secara massal dibudidaya untuk diekspor. Gitu.
Ini biasa di perairan mana nih kalau ini nih? Ini perairannya cenderung yang agak bersih airnya ya, tapi juga yang agak-agak dekil juga ada. Soalnya saya juga pernah ketemu di Anyer. Di Anyer. Ya, jadi dia di lubang-lubang. Nah, ini memang dari satu lubang ke lubang satunya lagi jaraknya bisa hingga 100 meter. Jadi 5 sampai 100 meter. Ini menandakan bahwa jenisnya itu teritorial. Jadi susah dijinakkan karena ya itu nggak biasa. Ya. Nggak biasa gaul, jadi galak gitu. Ini makannya apa nih? Gampang semua. Kepiting darat itu pada umumnya adalah vegetarian, ya, vegan. Jadi sangat ramah lingkungan, tapi juga bisa diberikan pelet. Jadi udah asupan mineral dan protein juga dapat. Soalnya kalau di alam sendiri kan banyak ya makanan menu yang bisa mereka cari ada ketapang, ada beberapa macam tanaman. Kalau di sini kita bisa kasih pelet mas koki atau pelet koi yang bisa dimamang-mamang. Kemudian juga ketimun sama sayuran buah-buahan. Satu lagi harus ada asupan kalsium, yaitu kayak tulang sotong atau asinan sotong kalau di tukang burung ya. Itu untuk asupan kalsiumnya. Pentingnya itu sangat penting. Itu kalau nanti mereka ganti kulit, itu untuk pengganti kulit mereka kalsiumnya. Nah, kalau untuk jenis yang ini, kepiting jingga ini, kalau berenang itu ke dalam air itu ngapain dia? Nah, ini kita kasih tempat air ya. Ini untuk minum, untuk mandi. Setiap sore mereka mandi rutin. Mandinya itu untuk ganti cairan di dalam tubuhnya, untuk buang air, dan kalau mandi memang digosok-gosok tangan kakinya, semua digosok-gosok. Dan untuk suhu, regulasi suhu. Jadi kalau suhu ruangannya dingin atau dimana kita tempat ditaruhnya AC dingin, mereka cenderung nggak mandi. Kayak kita ya, kalau dingin banget airnya juga males. Tapi kalau suhunya panas, mereka cenderung berendam. Nah, ini salah satu problem utama untuk kepiting adalah kepanasan. Mereka nggak boleh daerah panas, cepat mati. Iya. Terus ini kalau untuk kotorannya gimana kotoran? Kotoran kayak kotoran ikan, hampir kayak kotoran hamster, panjang-panjang kecil. Jadi kalau bisa substratnya kering, jadi kotorannya juga ikut kering, dan itu juga nggak begitu kelihatan dan nggak pengaruh banget. Jadi cukup ramah sih untuk dompet ya, untuk pelihara kepiting. Mungkin harga kepitingnya sendiri agak mahal untuk yang sudah jinak, tapi yang belum jinak itu masih. Bersihnya berapa kah? Frekuensinya gimana untuk bersihin kandang? Kalau bersihin kandang itu, kalau saya ngelihat kalau ada makanan yang beramburan atau itu ada makanan yang sudah membusuk, itu diangkat aja. Tapi untuk membersihkan pasirnya itu bisa sebulan sekali, hanya dijemur saja, ganti pasir yang baru. Atau kalau basah dijemur, diganti. Tapi nggak begitu banyak sih, jadi low maintenance banget sebenarnya. Low maintenance. Dia suhu yang optimalnya di suhu berapa? Suhu optimal kita ikutin alam itu di bawah 30. Di bawah 30. Di bawah 30. Ini masuk ruangan berapa? Nggak masalah. Derajat, Nggak, masalah. jangan 24. Emang ada yang pakai 24 ya? Butuh dingin banget. Ada aja. Ada aja. Bisa. Selama agak ditutup dikit, kayak mereka juga nggak terlalu dingin ya. Tapi kalau semakin dingin, aktivitas agak lambat. Ya, jadi kalau mau ngeliat kepitingnya bergerak, jangan dingin-dingin banget, ya. Itu. Kalau untuk yang ada di sini, satu tempat seperti ini bisa digabungin yang lain nggak? Maksudnya 2 ekor? Tergantung spesiesnya, tergantung spesies pada ukuran. Kalau untuk yang kaki orange atau orange legged nggak bisa, dia memang territorial species. Kalau yang hutan bisa digabungkan sama yang kecil, spesies lain, jangan spesies yang sama. Kalau spesies yang sama dianggap itu adalah musuh yang ganggu dia tidur. Soalnya dia kalau memang lubangnya jaraknya dekat, berarti makannya bareng, tidurnya misah. Jadi dengan spesies lain masih bisa, dengan yang sapit putih agak kecilan masih bisa, sama kelomang pun bisa. Kalian yang bersih.
Ini ada yang capit putih yang kecil itu bisa. Ini capit putih ya. Ya. Tapi tetap dari hutan juga ya. Dari hutan juga. Ini agak ungu-ungu. Tapi yang kayak gini bisa dimakan juga nggak? Iya, katanya bisa. Tapi orang cenderung nggak makan. Untuk kepiting hutan sendiri kadang-kadang dikonsumsi kalau tapi juga nggak dijual ya, karena kepiting hutan sendiri makannya kan sayuran sama detritus, jadi rasa dagingnya katanya kurang nggak senikmat dengan kepiting bakau yang memang adalah karnivora. Jadi bisa kalau doyan mah tapi tega gak gitu. Karena kepiting ini nggak ada dijual pasaran ya. Ada nggak? Ada online biasanya. Oh, ada yang jual pasaran Ada ya? jual online di Facebook ada. Oh, ada. Rekan saya juga bisa jual atau melalui saya juga bisa. Ya, teman-teman kalau berminat boleh kontak langsung. boleh sekali. Atau gini, punya kepiting mau latihan handle kepiting gimana? Atau mau tanya-tanya, langsung datang aja ke Dunia Air Tawar di Taman Mini, langsung praktek. Langsung praktek diri ya. Ini tadi juga ada anak-anak kecil megang, aman bagi anak kecil. Kalau ditanya, itu kan kepitingnya udah jinak. Nah, misal kepiting yang baru dapat gitu, bisa langsung kira-kira berapa lama itu? Kalau tergantung spesiesnya lagi ya. Kalau yang kaki orange bisa langsung dipegang. Oh, bisa. Tapi ya harus menahan sakit ya. Nanti kita lihat si Stanley di atas. Ada satu lagi namanya Stanley, baru 2 minggu. Kita bisa lihat betapa gigihnya dia untuk mencapit orang. Jadi kita bisa lihat. Tapi ada prosesnya. Yang terutama kalau emang mau baru dapatnya dari alam atau baru beli ya. Taruh di tempat di mana banyak orang berlalu lalang. Jadi dia terbiasa melihat orang lewat. Kalau dia udah nggak beringas ada orang lewat, nah itu bisa mulai proses. Nah dalam proses itu juga makanannya juga harus dicek. Makanannya beri sayuran sama buah-buahan yang manis. Itu menandakan bahwa nih lu di sini ya makannya manis-manis, enak kan? Ya jadi tenang. Proses satu lagi juga ada, yaitu tidak menggunakan air. Jadi tapi harus rajin dari kitanya ya. Kita tahu bahwa mereka itu mandi setiap sore, berarti setiap sore harus dicemplungin ke ember. Cemplungin ke ember, mereka ganti sayuran segala macam. Nanti kalau mereka udah mau naik, itu bisa diangkat. Diangkat pertama memang pakai alat supaya alat untuk saring minyak tuh kalau goreng bisa pakai itu, atau pakai tong atau capit dapur itu bisa. Nanti setelah seminggu biasanya sudah agak reda, dia nggak begitu nyapit-nyapit, itu boleh menggunakan tangan, tapi tetap dari samping kiri dan samping kanan tangan kita ke bawah dia. Dan jangan dari kebiasaan kita kalau megang kepiting dari belakang ya begini, itu rasanya kayak dipatok biawak, jadi mereka berontak, itu mereka ancaman. Kalau dari atas itu ancaman, soalnya mereka juga diburu oleh burung. Jadi kalau mereka merasa ancam, mereka nggak nyaman. Itu dimana jadi dicapit-capit ya. Gitu. Jadi kalau itu dari bawah aja, dari kiri dan kanan. Nanti kita bisa lihat cara ngangkatnya gimana. Oke, lanjut kita akan lihat. Tadi udah yang tadi aja apa? Pakai yang tadi? Hah? Mau ulang lagi? Oh, yang itu pecah ya. Jadi masih gelap. Sekarang kita lihat handlingnya. Oke, sekarang kita akan lihat handlingnya, di mana ikan kepiting ini sangat jinak, ya. Tapi was-was juga sih. Kita lihat. Ya, ambil ke sana, ambil ke sana. Iya. Ya. Nah ini sudah jinak. Ya mudah-mudahan capitnya nggak gigit ya. Capitnya nggak menjepit langsung. Nah. Jadi kalaupun dia mencapit itu hanya mau memindahkan jari kita, bukan jari ke kanan ya, tapi kayak dia mau ke sana arahnya, tapi dicapit untuk diawaskan, gitu ya. Ya kayak mungkin mau cari celah untuk pegangan ya. Coba kita, ya. Ini tapi nggak kencing ini.
Enggak, kencingnya dari air. Oh, udah di air ya? Iya. Ya, ini sudah jinak ya teman-teman. Tapi jangan sembarang kepiting dipegang gini ya. Nanti coba-coba. Ada mau kepiting langsung dipegang kayak gini, jangan. Nah, ini kepiting udah jinak karena ini kita ketemu sama orangnya yang pertama kali di dunia bisa menjinakkan kepiting. Iya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Karena di sini ada berapa kepiting yang bisa dijinakkan. Ya, nanti kita lihat yang masih liar bisa nggak. Coba ya. Ya, kita mencoba capitnya. Oke, yang ini. Oke, ini kita pindahin dulu. Ya. Ini si baju. Balik lagi. Naruhnya pelan-pelan juga. Ya, Jangan dilempar. Lempar ketakutan. Kita tutup karena dia pernah kabur. Oh gitu. Oke, yang ini Ya. capit jingga. Tapi jingga ini yang terkenal untuk agresifnya. Sangat agresif. Ya. Oke, kita coba aja. Oke. Jangan. Tandanya dia agresif. Ya, tandanya biasa agresifnya ini kayak seperti apa sih dia ini? Kalau tandanya agresif, dia masih agresif apa enggak? Kalau kita mau ambil, kedua capitnya itu ngangkat. Oh, ngangkat ya? Ya. Kalau masih agresif, kedua capitnya itu mengincar. Dia akan lompat dan menggunakan capitnya untuk menyapit. Oh ya. Kalau hanya sebatas mengangkat saja, berarti dia bilang, ya oke, saya masih takut ya, tapi boleh deh gitu. Tapi kalau udah nggak agresif, dia udah nggak angkat capitnya, cenderung capitnya diumpatkan. Diumpatkan ya. Jadi dia, ya boleh deh, tapi nggak dia apa-apain kan gua. Nah ini kalau udah gini bisa dilus-lus. Ini berarti sudah jinak kalau ini ya. Udah jinak. Ya, kayaknya mengasihkan juga ya punya peliharaan kepiting ini. Saya juga jadi pengen. Ya. Ya. Murah meriah. Murah meriah ya. Murah meriah. Iya. Jadi kalau kita ini pengen ini bisa hubungin kemana nih? Bisa ke saya langsung. Ya, bisa langsung ke sini. Bisa ke langsung. Nomornya? Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya Ya. 0812 Ya. 8815 9436. Ya, teman-teman berminat boleh hubungi di sini nomor WA-nya. Ya. Ya, langsung. Atau bisa langsung ke Dunia Air Tawar saja. Ya, Dunia Cari Air Tawar. Rian. Dari Rian ya. Nanti bisa kita praktek langsung. Harganya ini kita pengen tahu harganya. Ya. Kepiting harganya kalau yang seukuran bajo nih, Ya. isi kepiting hutan, kalau yang sudah jinak itu sekitar 800 hingga 1 juta. 800 sampai 1 Tapi juta. kalau masih jinak, masih liar itu sekitar ratusan. Jauh. Jadi mau 100 apa mau 800? Ya dulu pakai BPJS gak? Terserah ada. Kemudian kalau yang ini, Ya. kalau belum jinak itu sekitar 80 sampai 75 80-an Oh, kalau mau 75 agak ya. murah ya. Tapi kalau sudah jinak itu ya bisa 300 hingga 600 ukuran segini. Ukuran ini ya. Nah, Ini satu. Itu ada jenis apa aja? Oh banyak, masih banyak. ya. Masih banyak kayak kebetulan kita lagi nggak ada, yaitu yang kepiting ungu. Ukurannya besar juga, itu seperti kepiting yang merah di Christmas Island. Dia cepat jinaknya. Jinak ya. Itu coba dicari namanya Gecarcoidea, nanti bisa dilihat di Google-nya, Gecarcoidea lalandi ya. Itu kalau udah dapet itu bisa dijinakin langsung. Oh, ya. Soalnya memang spesiesnya sosial. Dia tidurnya tidak di lubang tapi rame-rame sama teman-temannya. Oh iya ya. Jadi gampang, dan tapi seperti binatang sosial lagi yang lainnya harus banyak perhatian. Jadi harus diajak komunikasi. Tolong kalau punya kepiting dikasih nama ya, jangan bilang, "Oi, ting, kepiting." Ya, kasih nama. Jadi bisa diajak komunikasi. Iya. Mereka cukup pintar kok. Kasih ya. Kami ya. You wanna touch it?
Ya, ini mau coba. Yeah. Okay, Crab. take. You want to touch it like this? It's fine. Yeah. Yeah. This is a orange-legged Christmas crab. Okay. Okay. I'm gonna tell my sister if she wanna talk. Okay, sure. We'll wait for you. Okay, adiknya diajak. Iya. You wanna touch it? Give it a pat. There we go. Yeah, he's fine. He's very tame. Where are you from? France? Ah. Allez, touchez le crabe. It looks pretty. Très gentil, non? Il nom Jawara. Il s'appelle Jawara. Okay. Kita pegang ini, suruh Ya. pegang. It's very nice. Merci beaucoup. Oke. Aduh, maaf ya bahasa Prancisnya kurang lancar. Ya, ini teman-teman ya, untuk jenis kepiting ini sudah jinak, jadi tidak sembarang kepiting bisa dijinakkan. Kalau mau dijinakkan boleh datang ke sini. Ya, langsung praktek langsung. Praktek langsung. Bisa dijajah langsung. Buktiin sendiri bahwa kepitingnya nggak nyapit. Tapi kalau dijatuhin saya yang nyapit. Iya. Ya. Kesian. Oh ya, satu lagi, kalau ada yang pelihara kepiting tolong ya jangan dibilang enaknya dikasih saus padang. Itu kayak ngomong ke orang yang punya anjing enaknya di stop pakai kol. Berendam kita cenderung enggak. Oh, enggak ya. Jangan ganggu ya. Ya, his time ya. Jadi untuk waktu dia privat sendiri. Oke. Oke, dia diambil dia. Bentar. Halo, dekat aja dekat. Oh, dari belakang. Ya, semuanya nempel. Mesti udah jinak. Udah jinak. Jarinya masih ada. Biasa untuk menjinakkan kepiting seperti ini bisa butuh waktu berapa lama? Oh, kalau jenis ini kan spesiesnya agak sosial. Jadi mereka makannya bareng-bareng tapi gedenya misah ya. Iya. Ini paling cepet saya pernah jinakin 2 hari. Oke ya. Paling lama itu 2 minggu, 1,5 minggu itu paling lama. Iya. Jadi intinya kalau untuk menjinakin kepiting ini taruh di tempat yang ramai orang. Tempat ramai. Jadi ya. dia bisa ngelihat. Kemudian makanannya itu juga dikasih makanan yang empuk-empuk sayuran atau yang manis-manis buah-buahan. Iya. Jadi mereka terbiasa. Dan mau coba pegang ini. Now. Pegangin mic-nya dong. Hah? Pegangin mic. Maksudnya kalau gua dicabik gue aja. Dua tangan, Pak. Mana nih? Ya. Ya. Ya, ini kepiting. Dia sering cukup. Nah, mereka sukanya nyempil. Udah tenang. Wah, ini teman-teman. Nah, ini kepiting. Mau coba boleh deh. Ya, boleh coba kepiting ini dipegang, dia nggak japit. Tapi kalau kepiting lain nggak tahu, nggak jamin. Ini kepiting sudah jinak. Tapi ada satu saat dia bisa japit. Enggak. Ini dia udah. Yang penting Biasanya kalau kepiting japit kan kalau dia merasa terancam kan. Merasa terancam kalau disakiti. Awal-awalnya baru ditangkap ya jangan coba-coba begini. Iya. Kalau nyari masalah sendiri itu. Aduh, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Gue juga takut. takut juga dia. Enggak apa-apa Om. Enggak apa-apa Om. Nekat. Apapun yang Paling kayak dicubit doang Om. Oh iya. Iya. Ya ini
Dia buat pegangan. Dia buat pegangan. Ya, dia butuh pegangan. Dia butuh pegangan. Ke muka gua ntar. Enggak, On, tenang aja. Yan. Oke. Kalau dia gelisah, rasa gelisah. Tenang. Santai aja. Ini jangan gelisah, santai aja. Santai. Tapi ini nggak ada nih. Ya benar. Ke Ivan aja. Gimana? Gua deg-degan nih. Ini, wah ini deg-degan. Bentar. Ini, bro, ini gimana bro? Gue juga nggak ngerti. Bentar lagi. Nah. Gue ngerjain. Yan. Dia berjalan-jalan bebas ya. Nanti kabur yang ini gimana? Jalan aja. Ini agak sama, tapi agak galak katanya. Ya. Ini kepiting capit merah. Jadi masih Capit jingga. capit jingga ya. Capit jingga. Ini biasanya mojok-mojok nih. Ya, senangnya mojok-mojok kalau nyempil. Emang, tapi kalau udah settle, dia mah diem aja. Ini salah satu spesies yang susah dijinakan, bisa, tapi emang mau. Yang mana? Yang ini. Waduh. Udah jangan tempat dulu. Nah, dia senangnya nyempil. Jadi snuggle crab ya. Jadi Sorry lubang ya. dari lubang dia agak takut, tapi kalau sudah PW ya nggak mau kemana-mana. Ini berhubung ada yang gede, dia juga agak nervous. Ini jenisnya apa? Cewek apa cowok? Betina apa jantan? Jantan apa betina? Ini kayaknya jantan. Jantan. Kita kalau pelihara kepiting cenderung cari yang jantan. Kalau yang betina itu harus ke laut untuk bertelur. Oh iya. Kalau yang jantan itu nggak balik ke laut. Peluk ya. Siapa namanya? Rehan. Rehan suka kepiting? Suka. Suka makan? Apa suka gimana? Ada stiker nggak? Stiker. Biasa dong. Jadi cukup aman kan? Ya. Suka nggak dong? Yang besar dong? Tangannya nggak bisa. Dilihat ya di YouTube ya. Iya. Itu tangan basah kenapa? Hah? Tangannya basah kenapa? Dulu. Hah? Keringetan? Ya. Kalau yang besar suka dong? Enggak lah. Nah itu. Enggak lah, duduk manis. Dari mana? Asal dari mana? Takut nggak? Bukit Tinggi. Padang. Oh. Awak duduk di situ. Nah, Dikasih nama boleh. Ayo udah boleh. Ayo. Enggak. Alah, cemen. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu adanya berani. Aduh. Ya udah. Udah lah. Ya udah. Jadi dah. Berani. Berani. Tangannya jangan jauh-jauh sini, soalnya tangan kamu kecil. Dah. Siap ya, jangan dijatuhin. Dah. Marah. Ayo, tolong. Dah. Ayo, tadi. Tuh. Berani nih. Berani nih. Tuh. Masuk YouTube tuh, masuk YouTube. Ayo, fotoin. Masuk YouTube. Kepitingnya Aduh, sudah jinak, kepiting. jadi bisa dipegang sama anak-anak Jangan juga. deket-deket mata, nanti kecolok mata dia. Bukan mata kamu. Ya. Nggak kelihatan kan malu? Ya. Fit coba. Itu kepiting apa? Kepiting hutan. Kepiting darat memang. Nggak bisa di laut dong. Nggak bisa. Ya, boleh ya. Ya, Jadi udah. sama-sama. Ya itu gimana? Ya udah biarin aja. Ya, biar aja gitu. Nah, sip. Sama-sama. Oke, ntar lo ya. Kirim ya? Bro? Iya kirim. Nah, kalau besar gue kirim ke YouTube aja. Nggak apa-apa.
Kemudian di sini ini juga semi akuatik tapi lebih banyak di air. Ini adalah Malaya Potamon granulatum. Ini nggak ada nama Indonesianya atau nama Inggrisnya. Ini juga endemik Jawa Barat. Oke, sampai di sini dulu liputannya dengan Bang Rian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, salam Esa Flow.